Hai, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gue, Nisa Bima. Oke, teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberi rezeki yang banyak. Di video kali ini gue mau bilang dan mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin apabila ada perkataan dan kelakuan gue di video ini yang nyakitin kalian atau nyinggung kalian, mohon dimaafin ya. Semoga ibadah puasa kita di tahun ini afdal. Amin. Baik teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas materi tentang bisnis online shop. Jadi karena banyak banget nih yang nanya ke gua dan minta diajarin cara berbisnis online shop. Nah, gue dengan inisiatif membuat video ini. Semoga dengan pembahasan gua di video kali ini kalian tuh paham gitu. Dan sebenarnya sih gue agak sedikit insecure ya mau menyampaikan ini ke kalian, karena menurut gue tuh belum merasa gue sukses di bisnis dan gue belum merasa gue hebat di bisnis, karena ya di atas langit masih ada langit gitu. Mentor-mentor di luar sana masih banyak gitu yang lebih baik dari gue, tapi setiap orang punya pengalaman dan jam terbang masing-masing. Dan di video kali ini gue akan menyampaikan apa yang udah gue hadapin selama berbisnis all shop, apa yang udah gue jalanin selama berbisnis all shop akan gue terangin ke kalian, karena memang banyak juga pertanyaan yang diajuin ke gue. Nah, pertanyaan itu kebetulan udah gue catat di sini. Tapi by the way teman-teman, dukung channel YouTube ini dengan cara kalian ya. Semoga kalian bertambah juga subscribe-nya dan tetap setia. Pokoknya dukung channel YouTube ini. Oke, jadi video kali ini gue nggak akan terlalu banyak nge-cut, karena video kali ini tuh gue bikin video ini tuh bener-bener dadakan kayak tahu bulat. Bayangin nanya mikir gitu kan, udah brek bikin aja. Sebenarnya bukan gue kehabisan konten sih, konten banyak, cuman karena gue lagi kepengen, gue bingung deh, gue males deh. Maksudnya gue lagi nggak kepengen posting tentang kebun atau apa gitu, nggak kepengen juga posting tentang traveling, karena menurut gue di saat menjelang Ramadan ini pekerjaan bisnis gue banyak, jadi kayak terhambat gitu untuk ngedit kan butuh effort ya, karena kan ya maklum ya YouTuber pemula. Ya begitulah. Oke, jadi di sini gue akan ngejawab pertanyaan dari teman-teman yang diajuin ke gue. Jadi pertanyaannya di sini udah gue catat. Nah, pertanyaan yang diajuin itu gini. Yang pertama, bagaimana sih cara mengatasi ketakutan dalam berbisnis? Maksudnya gimana sih caranya biar kita pede gitu dalam berjualan? Apalagi temanya jualan all shop ya. Karena kan kalau jualan online shop itu kalau kita gak pede, kayak susah juga gitu menarik customer, ngedapetin customer, susah gitu kan. Nah, menurut gua sih kalau untuk ngomongin dari segi ketakutan yang gak ada habisnya gitu ya. Tapi pandangan gua dan buat gua lebih baik sih praktek, karena gue punya prinsip gini, tindakan itu mengalahkan ketakutan. Jadi ketika kalian bertindak, ketika kalian praktek, ngelakuin, bertindak gitu, berbuat, langsung praktek, itu ngalahin ketakutan kalian apapun itu kalau kalian langsung terjun. Kenapa bisa gue bilang seperti itu? Karena kalau kalian udah praktek, kalian akan bisa menemukan celahnya sendiri. Misal kekurangan dan kelebihan dari produk itu. Jadi suatu saat nih ketika lu ngejualin offline, misal lu jual online tapi lu pun juga akan ngejual offline kan, nggak mungkin nih kita akan terpaku pada online. Pasti kan kita punya tetangga, punya relasi gitu kan, pasti nanti relasi kalian itu akan bertanya, atau teman-teman kalian, kerabat kalian akan bertanya, ini bahan apa, ininya gimana, ini kekurangannya apa, ini karetnya melar atau enggak, ini bahannya melar atau enggak, adem apa enggak, kan gitu ya. Nah, itu penting tuh, harus kalian kuasain, karena ya pasti kalian akan mempresentasikan itu ke customer kalian. Apalagi kalau misal customer kalian ingin ngambil barang di kalian, dia pengen ngambil terus dijual lagi, kan itu penting banget. Kalian harus mempromosikan agar dia bisa jadi reseller lu, misal gitu ya. Misal, makanya penting banget kalau mau jualan all shop berdasarkan dengan
kesukaan lu. Soalnya nih, yang udah kalau nggak berdasarkan dari kesukaan itu susah. Jadi kayak mut-mutan gitu, anggot-anggotan, mau posting, mau kayak gimana, itu anggot-anggotan. Tapi kalau misalkan kita berjualan dengan produk yang kita cintain, kita suka, kita ngelihat produk itu di distributornya ya, misalkan di katalog distributornya, ini bagus nih, kayak cocok deh gue pakai, sekalian lah gue jualin, kan seru ya kalau kayak gitu. Nah, jadi kayak ada rasa semangat tersendiri dari diri kita untuk mempromosikan. Nah, jadi kan kalau misalkan produk itu kita pakai di kita, misal ya nggak mau kita jual dulu nih, misal mau kita pakai nih, kayak ini nyaman di gue, orang kan akan melihat apa yang lu pakai, dan orang itu ngelihat, lu beli baju di mana, bagus banget gitu. Lu kan di situ bisa bilang, oh iya, gue kan yang jualan, gue kan ownernya gitu, asik, owner, maksudnya gitu guys. Jadi kalau bisa, produk apa yang harus kita jual ya, kalau bisa produk yang kita suka gitu, terserah apapun tapi yang kita suka gitu. Itu pertanyaan kedua. Dan yang pertanyaan ketiga ini, bagaimana sih agar usaha kita laku? Nah, ngomongin usaha laku, maksudnya ngomongin jualan kita laku gimana sih? Yang terutama sih lebih ke promosi, ya kan? Promosi mah udah biasa lah, awam banget kan promosi, kita nawarin produk. Ya kalau di dalam suatu bisnis kan pasti ada sales, ada marketing ya kan. Nah, kalau kita yang belum punya perusahaan atau masih kayak biasa, ya kita harus menguasai itu juga. Gimana sih cara kita menjadi sales, dan gimana sih cara kita mengeluarkan strategi marketing kita agar closing gitu, agar penjualan kita laku gitu. Ini ya saran gue sih ya promosi, terserah kalian mau promosi gimana, entah iklan di media sosial kalian, entah kalian promosikan di teman-teman kalian, terserah promosi apapun itu, yang penting kalian promosi dan sering-sering up produk gitu. Atau mau endorse promosi lewat artis juga boleh kalau kalian punya modal yang besar kayak gitu. Oke, tapi kalau menurut gua, kalau di awal-awal jualan tuh ya, kalau mau promosi jangan endorse ya, karena menurut gua lu nggak akan tahu nih, misal lu mau jualan, misal lu udah tahu nih dari pertama lu udah bisa nih, udah mau praktek, terus yang kedua lu udah tahu nih produk apa yang mau lu jual, terus yang ketiga lu pasti kan karena lu udah tahu produk apa yang mau lu jual, lu akan berpikir gimana usaha lu laku agar lu dapet duit kan gitu, otomatis kan lu promosi dong. Nah, dengan promosi itu kan lu akan ngedisplay, ini kan ngomongin media sosial ya, lu akan ngedisplay produk lu di akun sosmed lu, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook, entah itu di WhatsApp, itu terserah ya kan, otomatis kan kayak gitu. Nah, kalau saran gue, misal lu mau buka usaha tapi lu mau bikin naruh produknya itu di Instagram, misal kalian naruh produknya di Instagram, terus kalian mau pakai endorse sama artis, saran gue kalau untuk pemula jangan endorse, sebab lo nggak akan tahu feedbacknya dari endorsan itu, pertama. Yang kedua, nggak semua kita endorse sama artis itu akan dapat feedback yang banyak, karena customer itu tergantung dari apa yang dia lihat gitu loh. Jadi kalau misal dia ngelihat etalasinya kurang bagus, pelayanannya kurang ramah, dan terlalu mahal juga produknya, ya dia akan pergi gitu. Jadi percuma kalau misalkan kalian harus sewa jasa promosi, kalau untuk di awal itu akan percuma. Mending lebih baik kalau di awal itu kalian ya jual semampu kalian. Kalau hari ini closing ya alhamdulillah gitu, jangan terlalu dipaksakan gitu kalau di awal ya, karena kalau di awal itu emosionalnya masih naik turun untuk berjualan. Sebab kenapa bisa gue bilang gitu, yang namanya bisnis ini sesuai jam terbang gue, maaf nih, soalnya gue dari zaman SMK sampai sekarang gue jualan hampir sekitar 10 tahun gue berbisnis all shop ya, tapi belum kelihatan hasilnya, ya pokoknya itulah kayak gitu.
Nah, menurut gua, kalau di awal kalian jangan menggunakan promosi-promosi yang kayak kalau dari Instagram ya, jangan endorse. Jadi, pandangan gua kalian cukup mempromosikan ke relasi ke teman-teman kalian, ke relasi kalian, ke teman-teman kalian, orang di sekitar kalian atau apapun itu yang penting kalian berusaha gitu. Intinya, kalau usaha itu kita gigih, nggak akan mengkhianati hasil. Tapi yang tadi yang gue bilang, kalau terlalu semangat dalam berjualan, harus gini nih, memaksakan diri untuk gue harus begini, menargetkan gitu. Kalau di awal itu kayak nanti kesananya nggak akan berjalan dengan baik. Jadi kalau di awal berjualan biar usaha laku, kalian cukup mentargetkan sesuai batas kemampuan kalian. Misal lu mau jualan baju ya kan di online shop, lu baru buka nih, lu cukup bilang target gua hari ini 10 piece gitu. Kalau nggak dapet 10 piece ya nggak apa-apa, minimal banget kan lu udah mentargetkan hari ini gue harus 10 piece, ya kan? Kalau nggak dapet 10 piece ya nggak apa-apa, ya nggak masalah dong. Tapi kan lu udah closing gitu, kayak gitu. Jadi kalau gue sih gitu ya, target gue hari ini sekian. Kalau di awal waktu itu, ya kan hari ini sekian, ya minimal banget kan dengan gue mentargetkan untuk diri gue, tapi tidak memaksakan banget, otomatis akan closing gitu, pasti insya Allah. Ya kan, kita usaha sambil berdoa, itu aja. Oke, yang keempat di sini, bagaimana sih cara mengatasi persaingan dalam bisnis di masa COVID? Kalau ngomongin mengatasi persaingan dalam bisnis, kalau gue pribadi ngatasinya santai, karena menurut gue gimana ya, gue selalu percaya Tuhan akan memberikan masing-masing rezeki ke setiap hambanya. Jadi gue percaya itu. Jadi gue nggak terlalu memusingkan gimana sih cara ngatasinnya, gimana sih harus bisa lebih bersaing lagi. Gue nggak terlalu pusing soal itu ya. Kalau ngomongin kayak gitu ya, gue yang penting sih gue gini. Kalau pribadi gue, yang penting gue hari ini jualan, bisnis gue maju, usaha gue lancar, orang-orang di sekitar gue atau staff atau karyawan gue bisa gue gaji, ya udah gitu. Nanti kedepannya kan akan berkembang dengan sendirinya. Intinya jangan, kalau di awal berjualan tuh jangan mikirin persaingan. Kalau di awal jualan tuh lu mikirin gimana caranya lu jualan, gimana caranya lu closing, gimana caranya usaha lu tuh bertahan sampai 2 tahun ke depan, kayak gitu. Itu sih menurut gua, karena kalau berbisnis di awal banget itu resikonya banyak. Ini kan ketakutan dan resiko ya. Yang pertanyaan ini tuh sebenarnya resiko sih yang diajuin ke gue, ini tuh sebenarnya resiko. Gimana sih ini, gimana sih memulainya, gimana sih itu. Nah, udah gue jawab ya. Yang pertama praktek. Setelah praktek, ketahui dulu produknya apa yang kalian suka. Terus pikirin juga promosinya gimana biar bisa jualan. Terus nggak usah dipikirin hal-hal yang belum terjadi gitu, persaingan itu nggak usah. Pandangan gue itu aja sih soal bisnis ya. Jadi ya menurut gue sih kalau kalian mau mencoba bisa berjualan, silakan lakukan praktek gitu. Tapi ada juga deh, gue inget deh, ada yang nanya, gue tuh nggak pede deh jualan, gue insecure gitu, gue nggak ada bakat di sana gitu, tapi gue kepengen jualan. Nah itu tuh ada tuh yang nanya, kebetulan ini saudara gue sih yang nanya. Ya kalau menurut gue ya bu, kalau seperti itu lu nggak pede, terus lu kapan suksesnya, terus lu kapan mulainya? Kalau lu ngerasa lu insecure gitu, lu nggak bisa, terus lu kapan bisanya gitu loh kalau nggak lu coba. Maksud gue tuh gitu loh, kalau lu tuh mau mencoba berusaha, mencoba jualan, ya praktek sih saran gue gitu. Jangan kayak gue tuh begini, gue tuh begitu gitu. Tapi kalau misal gini ya,
Kalau misalkan mentalnya belum siap di dalam berbisnis atau berusaha, ya jangan dulu. Jadi kalian cukup survei dulu, ini gimana sih begini. Maksud gue tuh survei gini, lu tuh liatin orang-orang di sekitar lu, terus lu liatin laporan penjualannya, lu ketahuin, lu pahamin, lu telaah. Ketika lu tuh paham, lu bisa gitu di dalam itu semua gitu yang lu pahamin, lu akan lebih mudah menjalani itu. Kayak kemarin nih, temen gua, dia capek ya kan, putus asa, kerja keluar masuk, apalagi covid kayak gini. Terus dia, gue capek deh bu, gue jualan, gue capek deh gue kerja tadi gitu, gaji nggak seberapa, pulang malam dan lain-lain, gue mau coba usaha, gue bingung, kata dia gitu. Gue kasih motivasi, gue kasih wejangan ke dia, dan lu tuh tahu nggak, dia lebih sukses dari gue. Ketika gue kasih itu, dia lebih sukses dari gue. Terus gue kayak ngerasa bagus nih anak, berarti mau ada usaha, maksudnya mau meningkatkan meningkatkan diri untuk menjadi lebih baik demi masa depan, kayak gitu. Jadi saran gue, segala ketakutan yang lu hadapin, ya udah, nggak usah terlalu dibawa kayak berlebihan, jangan. Karena kalau di dalam bisnis itu nih ya, yang gue inget nih dari mentor gue, karena kan gue punya temen banyak ya yang usaha, yang bisnis. Gue 4 tahun sekolah manajemen. 4 tahun sekolah manajemen, maksudnya 4 tahun tuh ngaret ya. Sebenarnya saya kuliahnya 3 tahun ya. Gue 4 tahun kuliah manajemen, 2 tahun kuliah bisnis, dan gue banyak temen, mereka sukses di bisnis, mereka sukses di usaha. Dan dari sebagian orang yang sukses usaha bilang ke gue gini, bisnis itu yang penting harus kuat mental. Mental tuh dalam arti gini loh, lu tuh nggak peduli apapun perkataan dari siapapun, lu abaikan, lu acukan, kayak gitu. Itu pertama. Karena kan kalau kita baru mulai usaha nih, orang akan berkata, ih ngapain sih lu jualan gitu loh, ih barangnya mahal banget, ih barangnya begini. Menurut gua kalau lo berjualan, lo nggak boleh baper sama sekali. Karena kalau jualan online shop atau jualan offline shop, itu sama sekali nggak boleh baper, sebab ada aja orang yang akan berkata seperti itu, pasti ada. Jadi nggak boleh baper sama sekali, karena ya memang itu sudah resiko dan tanggung jawab yang lu hadapin, karena lu udah ngambil tindakan seperti itu. Ya mungkin nih positifnya gini, kalau misalkan ada orang beli baju di elu, terus bajunya itu nggak sesuai dengan dia gitu, dengan dia bilang, ih mahal banget sih, ya udah emang itu bukan market elu kok, udah gitu aja. Kalau dia bilang mahal, barang lu mahal yang lu jual, udah emang dia bukan market elu, emang belum rezeki elu, udah gitu aja. Kalau gue pribadi, gue jualan, gue usaha, ya udah gue mah laku syukur, nggak laku syukur, alhamdulillah gitu. Yang penting hari ini gue harus tetap berusaha bagaimana gue bisa berjualan, bagaimana gue bisa closing gitu. Karena benar-benar ya, di masa pandemik ini teman-teman gue tuh banyak yang ngeluh, susah deh usaha di pandemik begini. Terus banyak juga yang buka usaha UMKM, yang tadinya mereka kerja tiba-tiba mereka usaha, yang tadinya orang nggak ngerti jualan online shop, mereka tiba-tiba online shop. Hampir di status WhatsApp gue orang semua pada buka usaha, dan mereka juga yang tadinya kerja buka usaha juga karena pendapatannya kurang. Kayak gitu. Terus kayak ya udah, gue cuma ngejelasin, ya udah rezeki udah Tuhan yang ngatur, rezeki masing-masing. Kalau memang belum rezeki lu di situ ya nggak masalah. Kalau sudah rezeki lu di situ ya sudah gitu. Intinya hari ini lu bisa bertahan hidup, usaha lu lancar, ngejalaninnya enak, pikiran tenang, hati tenang, jiwa tenang, sehat semua.
Kenapa enggak? Allah tuh, gue bilang ke dia, Allah tuh maha tahu, maha melihat apa yang lu jalanin hari ini. Intinya lu tuh kalau mau jualan jangan terlalu banyak kayak, ih gue begini, ih gue begitu, jalanin aja lah ya. Walaupun nih ya, ngomongin usaha nggak segampang yang kita kira sih, karena resikonya di usaha itu lebih besar dibandingkan pekerja ya. Mental dalam membangun usaha kan lebih besar dibandingkan pekerja. Kalau pekerja kan berangkat pagi, pulang malam, setiap hari begitu tanpa memikirkan apapun, perputaran uang maksudnya, cuman kayak ya udah dapat tugas dari atasan, dia jalanin, gajian gitu kan, udah paling pusingnya gitu. Kalau kita usaha kan kita pusingnya tuh pusing banget gitu loh, sekalipun kita usahanya sambil rebahan gitu, itu pusingnya pusing banget. Tapi kalau sudah biasa dan sudah menjadi hobi dalam berbisnis karena udah ngedapetin enaknya, itu akan enak dengan sendiri. Yang maksud gue bilang pusing dalam berbisnis itu misalnya gini, kita akan mikirin ini produknya gimana ya, kira-kira laku nggak ya di market kita, di pasaran kita gitu kan, kita akan mikirin ke sana. Kedua, ini gimana ya cara gue ngegaji karyawan gue bulan depan ya, kalau misalkan hari ini nggak closing banyak, ini gimana ya strategi promosinya, strategi pemasarannya dan lain-lain. Itu kan akan kayak lebih, kalau usaha itu kayak lebih spesifik dibandingkan pekerja. Kalau pengusaha itu tingkat stresnya lebih tinggi sih sebenarnya, tapi ya biasanya di mana-mana resiko yang tinggi itu, resiko yang semakin tinggi resiko, semakin banyak uangnya, semakin banyak uang, semakin tinggi juga resikonya. Kebanyakan gitu, tapi kan nggak menuntut kemungkinan seperti itu, tapi kurang lebih gambarannya gitu. Jadi buat gua, jadi menurut gua teman-teman kalau misalkan di sini kalian mau mencoba berbisnis atau mencoba berusaha, ya udah jalanin aja praktek. Dan tadi 4 poin yang kalian tanyain itu udah gue jawab semuanya di sini. Di sini tuh kayak ada dari cara berjualan, cara strategi promosi, cara menghilangkan ketakutan, itu sudah gue jawab semua. Jadi semoga di video kali ini nih bisa membantu. Intinya sih gini ya, kalau kita mau jualan, kita mau berusaha, kita mau berbisnis, jangan pernah mengharap terhadap manusia. Jadi kita berjualan, kita lillah gitu, kita jualan, kita usaha, kita bisnis, ya Allah, bismillah saya hari ini mau jualan, bismillah saya hari ini mau berbisnis demi kehidupan saya ke depannya gitu, demi kebaikan saya, masa depan saya, untuk orang-orang di sekitar saya. Semoga saya dengan bisnis ini, usaha saya lancar, saya bisa membantu orang-orang yang kesulitan di belakang saya gitu. Kayak gitu ya, kayak gitu. Kalau gue punya niat usaha itu, gue pengen menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa membantu orang-orang yang kesulitan gitu loh, dan bisa membantu. Kalau jadi orang kaya kan enak ya, maksudnya bisa nolongin orang-orang yang kesusahan, yang kesulitan, terus kayak ada rasa kepuasan sendiri gitu kalau kita menjadi sukses dan kaya gitu teman-teman. Jadi saran gue, stop hilangin ketakutan, jalanin, nikmatin prosesnya gitu, karena usaha itu benar-benar buat gue nggak gampang. Kalau kita nggak bisa ikhlas di dalamnya, kalau kita nggak bisa sabar, nggak bisa nikmatin prosesnya, itu nggak gampang sih. Tapi kalau kalian tetap nikmatin, tetap ngejalanin, insya Allah bisa sih. Yang penting sih gini, konsisten, terus nikmatin prosesnya, sabar, ikhtiar, doa, itu sih buat gue gitu. Terus, by the way, satu lagi nih, kalau di bisnis itu kan ada nih orang yang, ini satu pesan untuk kalian gitu. Jadi kalau di bisnis itu ada orang pandai berbisnis, pandai berjualan. Maksud gue, pandai berjualan, closing. Tapi rata-rata kebanyakan orang berjualan, orang berusaha, dia tidak pintar memanage keuangan, kebanyakan gitu. Jadi, udah bisa nih, lu udah dapat clue-nya nih akan berjualan, udah bisa berusaha, tapi lu nggak bisa manage keuangan lu ya itu. Jadi usaha lu nggak akan maju-maju ya, kayak gue nih, nggak bisa manage keuangan padahal 3 tahun gue belajar manajemen, masih aja. Jadi nih, gue kasih tahu ke kalian, jadi ketika kalian mau berusaha, kalian sudah bisa berjualan. Yang gue dapet nih ya dari mentor gue, dia bilang gini,
Kalau lo udah pinter jualan, pinter usaha, pinter ngedapetin uang dari usaha, lu harus melakukan pembukuan pertama. Jadi lu ngitung nih, pengeluaran gua hari ini untuk beli bahan apa aja, pemasukan gua untuk apa aja, apa yang lu pakai, itu lu harus hitung semua. Jadi lu harus punya laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan gitu. Jadi kalau minimal banget sih laporan harian dan laporan bulanan ya. Laporan tahunan mah ntar aja dulu dah, pokoknya minimal laporan harian dan laporan bulanan itu ya kan. Nanti ketika udah lu punya laporan itu kan lu akan bisa kayak lu tahu nih, oh iya ya usaha gue nih udah segini nih, uang yang udah gue keluarin segini nih, modal yang gue keluarin segini nih, pemasukan yang pemasukan yang gue dapetin segini nih, pendapatannya, income-nya segini nih, terus penjualan gue segini nih. Jadi penting banget laporan keuangan untuk usaha kalian itu harus ada, karena ngomongin soal jualan itu sebenarnya gampang banget. Yang susah itu mengelola keuangan. Nah, ibarat kata gini ya, di mana-mana semua orang jarang ada yang bisa ngatur keuangan ya, di mana-mana. Kebanyakan sih ya, Gua nggak bilang semuanya, tapi hampir rata-rata menurut survei asik. Jadi kayak gini loh, gue pernah dengar kata-kata gini, setinggi apapun jabatanmu, kalau kamu tidak pandai mengatur atau mengelola keuangan, tidak ada artinya jabatanmu. Kayak gitu guys. Jadi pandangan gue, kalau kalian mau usahanya maju, kalian harus bisa memanage keuangan agar usaha kalian berkembang. Jadi kalau pengaturan keuangannya stabil, baik, ada laporannya, ada susunan laporannya, pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain, itu akan bisa berkembang usahanya. Nanti kan dari keuntungan atau hasil dari keuntungan itu jangan kalian pakai dulu, kalian puterin lagi untuk berikutnya. Kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang bisnis itu bisa kok tanpa modal gitu, online shop juga bisa kok tanpa modal. Pandangan gue, menurut gue harus pakai modal. Awalnya sih gue berpikir nggak pakai modal gitu kan, tapi menurut gue setelah gue mengetahui itu semua dan gue menjalani itu semua, gue berpikir usaha itu benar-benar pakai modal ngomong, gimana sih caranya kita closing, modal presentasi ke orang, gimana sih caranya kita menyampaikan produk itu dengan baik, modal berpikir gimana sih usaha kita agar bisa maju ke depannya, modal kuota, apalagi kalau misalkan usahanya dari all shop gitu kan, semua itu harus pakai modal. Nah, untuk ngedapetin modal itu kalian tuh harus benar-benar belajar. Jadi modal itu nggak muluk uang aja sih gitu, tapi uang juga mempengaruhi perkembangan usaha kalian. Jadi pinter-pinter kalian aja. Tapi balik lagi nih ngomongin modal. Misal semua udah dapat ilmunya ya kan, ngomongin modal soal uang ya. Itu gimana sih? Gue harus butuh modal berapa sih untuk buka usaha all shop gitu kan, ada yang ngomong gitu. Ngomongin modal, kalau mau ngomongin usaha all shop mah sebenarnya nggak banyak-banyak, 300.000 juga lo bisa kok usaha gitu. Ibarat kata nih, misal lo mau jualan, lo beli aja barang yang lo suka, yang harganya ya di bawah rata-rata lah, yang minimal 20.000, 30.000, lu jualin aja. Misal lu jualan sunlight ya kan, lu jual di all shop. Terus atau enggak lu mau jual gelang tangan, lu jual di all shop. Atau enggak lu mau jual masker, lu jual aja di all shop. Kan modalnya ya 300 cukup lah. Misal lu mau jualan masker ya kan, masker yang ini nih, yang medis, itu kan ada tuh pak-pakan tuh ya kan, lu jual aja satu-satu. Maksudnya lu jual kan, lu misal lu beli pak, lu bisa jual 3 bungkus diplastikin, di straples, jual all shop kan, bisa kan kayak gitu. Itu nggak nyampe masker medis yang pak gitu nggak nyampe 300.000. Itu dari situ lu udah bisa ngedapetin income lebih. Berkata kalau lu ngejualnya 2.000 atau nggak 10.000 udah lumayan. Apalagi kalau lu mau ngejual pulpen nih, berkata lu mau jual pulpen nih, lu ngambil per pak, lu ngejual 2.000 satu, itu lumayan kan gitu. Yang penting sih pandangan gue, lu tuh harus tahu juga sih distributornya. Jadi harus pinter-pinter nyari harga
Kalau shop ya harus pinter-pinter nyari harga distributor, harus pinter-pinter survei harga. Jadi ketika nanti lu ngejualin lagi lebih murah, lebih bagus. Nanti kan kalau lebih murah lu akan ngedapetin reseller, bukan lu ngedapetin customer aja, tapi lu bisa ngedapetin reseller. Semakin banyak reseller lu kan lu semakin enak gitu. Lu nggak mesti capek-capek promosi karena lu udah dapet reseller. Lu nggak mesti capek-capek lu beli dong barang gue. Enggak, kalau udah dapet reseller udah enak. Kalau udah dapet reseller udah ada yang ngejualin lagi barang lo. Dia kan yang ngejualin barang lo ini yang baru ngerintis, dia kan ngejualin lagi ke orang. Yang orang ya ibarat kata gini, lo owner ya kan, terus lo punya reseller ya kan, lo punya reseller lo akan belanja di lo. Reseller lo ini kan artinya dia ngejualin lagi ke orang kan dengan harga lu, pokoknya dia ngejualin lagi ke orang. Nah siapa tahu orang yang belanja di dia ini dia mau ngejualin lagi ke orang, mana lu tahu ya kan. Makanya yang penting itu lo kalau udah usahanya maju ke depan, lo harus menjaga reseller lo itu, karena reseller itu adalah sumber uang gitu guys. Jadi makanya nih intinya dari semua pembahasan ini adalah bagaimana cara mengatasi ketakutan dalam berbisnis itu. Terus yang keduanya gimana caranya agar berbisnis maju dan lain-lain. Itu paling intinya sih cara mengatasi ketakutan, dan itu semua udah dibahas. Dan pokoknya sih yang gue mau pesan ke kalian, bisnis itu harus kuat mental. Yang kedua, lo harus pandai promosi. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Yang keempat, lo harus sering jaga mood. Jadi kalau misalkan mood lo baik, itu akan mempengaruhi ke penjualan. Kalau mood lo buruk akan mempengaruhi juga penjualan. Itu mood juga penting. Terus yang kelima, lo harus pinter-pinter mencari distributor. Jadi kalau lo punya distributor, lo tahu nih, lo ngambil barang di tangan pertama yang namanya jualan all shop. Kalau di awal mah lo kan nggak akan punya distributor gitu kan, maksudnya lo pasti akan bingung nyarinya. Nah lo harus pinter-pinter tuh nyari distributor. Kalau lo dapet distributor, lo akan lebih mudah mendapatkan reseller karena harga yang lo jual, produk yang lo jual murah. Terus yang kelima, ada lagi tadi gue lupa. Yang kelima, manage keuangan ya kan. Pokoknya dari semua pembahasan ini gue udah jawab. Kalau kalian mau berjualan, kalian lakuin aja. Jalanin, jangan mikirin gimana sih ntar gue suksesnya itu. Jangan mikirin suksesnya dulu, karena lo tuh nggak akan tahu lo hidup kapan, mati kapan, sakit kapan, lo nggak akan tahu. Intinya hidup untuk hari ini. Kalau gue pribadi, gue bilang hidup untuk hari ini, jalanin hari ini gitu. Gue sukses hari ini, gue sehat hari ini, gue bisa makan hari ini, ya gue jalanin hari ini. Gue nggak akan mikirin hari esok, karena bener-bener gue nggak akan tahu nyawa gue berapa menit lagi. Gue nggak akan tahu. Itu prinsip gue. Tapi bukan berarti lu nggak punya simpanan untuk masa depan kayak gitu guys. Intinya gitu. Maksudnya dengan adanya perkataan gue seperti itu, untuk mengurangi untuk mengurangi pikiran buruk yang masuk ke dalam diri kalian gitu. Biasanya kalau orang usaha itu dia akan lebih memikirkan hasil dibandingkan proses. Karena ekspektasi orang kalau berjualan, kalau berbisnis, gue harus bisa seperti A, seperti B, seperti C. Dia udah sukses tuh usaha, dia udah sukses tuh gini, dia tuh udah sukses gitu. Nggak gitu sebenarnya. Susah, soalnya kalau ngerintis dari awal tuh susah. Kecuali lo tuh emang orang kaya, punya modal besar, terus jalanin. Tapi orang kaya pun juga harus punya ilmu sih. Maksudnya dia dalam berbisnis tuh harus punya ilmu. Karena kan lo punya modal, tapi lo nggak punya ilmu, usaha lo mati ntar di tengah jalan. Karena lo nggak akan tahu gitu loh ilmunya. Semua itu kan, ilmu itu kan emang penting gitu. Ya, jadi itu aja yang bisa gue bagiin ke kalian. Semoga di video kali ini bermanfaat untuk kalian. Apa yang gue sampaikan bermanfaat untuk kalian. Gue hanya bisa membagi sesuai batas kemampuan gue. Gue hanya bisa membagi sesuai apa yang gue alamin, apa yang gue jalanin. Gue hanya bisa ngebagi itu. Dan gue nggak merasa gue pintar, gue nggak merasa gue hebat, gue nggak merasa gue sukses. Karena kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi gue udah ngejawab nih pertanyaan dari kalian semua yang udah kalian ajuin ke gue. Terima kasih banyak juga sih mau bilang itu, karena kalian sudah
percaya sama gue gitu, sampai kalian mau nanya ke gue gitu. Wah, berarti kan pandangan kalian tentang gue tuh beda gitu kan. Wah, Nisa usahanya lancar dan lain-lain gitu. Itu pandangan kalian, tapi gue belum bisa bilang kalau gue sukses di usaha, karena gue merasa target gue bukan belum sampai di situ gitu, teman-teman. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga kalian sehat, kalian sukses, kalian happy, jaga kesehatan mental, jaga kesehatan fisik, dan semoga rezeki kalian makin banyak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah support channel YouTube ini dan udah mau nonton sampai ending. Thank you banget. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dengan cara kalian dah. Goodbye, see you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.